Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, yang akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudaraku seiman dalam Kristus, renungan kita hari ini adalah makan tubuhku dan minum darahku. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Orang-orang Yahudi bingung. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ia memberikan dagingnya untuk dimakan. Tapi Yesus tidak menarik kembali perkataannya. Ia menegaskan bahwa hanya dengan makan tubuhnya dan minum darahnya, seseorang dapat hidup dalam dia dan ia di dalam orang itu. Sebenarnya apa maksud dari Yesus mengatakan demikian? Yesus sedang berbicara tentang Ekaristi, tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam perayaan misa. Dalam Ekaristi kita sungguh bersatu dengan Yesus. Ini bukan hanya simbol, ini adalah persekutuan sejati. Yesus memberikan dirinya secara penuh bagi kita, agar kita pun hidup dalam kasih-Nya. Lalu, mengapa hal ini penting? Karena hidup kekal tidak bisa kita raih dengan kekuatan sendiri. Kita perlu makan rohani yang memberi hidup, seperti tubuh kita butuh makanan agar tetap hidup. Jiwa kita juga butuh roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menghargai Ekaristi. Setiap kali kita ikut misa, kita menyambut Yesus sendiri. Apakah kita sungguh sadar dan bersyukur? Yang kedua, menjadi seperti Yesus. Karena kita menerima Dia, maka kita pun dipanggil untuk menjadi roti bagi sesama, memberi, melayani, dan mengasihi dengan tulus. Yang ketiga adalah hidup bersatu dengan Yesus. Kita tidak sendiri. Yesus mau tinggal dalam hati kita. Mari buka hati dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Kristus sendiri. Dan sebagai penutupnya adalah barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Untuk itu, mari kita jadikan Ekaristi sebagai pusat hidup kita, dan biarlah kasih Kristus mengalir melalui kita kepada dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.